Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Jikalau saudara saat ini sempat menyimak video ini atau live ini, hidup yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya adalah anugerah. Ya. Kita hidup di dunia yang sudah dikuasai dosa, sehingga saat ini kita tahu jikalau hidup saya dan hidup saudara ada di dalam Tuhan Yesus. Ini adalah anugerah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur Kau berikan hari yang baru, Kau berikan kehidupan di mana kami juga boleh nikmati saat ini. Ajar kami juga boleh mengucap syukur, hari ini milik-Mu, hari ini adalah anugerah daripada Tuhan. Tolong kami agar kami juga boleh menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan dengan bijaksana. Kami juga masih berdoa Bapa untuk masalah virus corona ini. Engkau juga tetap yang boleh memimpin para pemimpin dunia, para pemimpin bangsa dari yang atas sampai terbawah, agar mereka juga boleh meminta pertolongan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, agar mereka juga boleh mendapatkan pertolongan dan keselamatan yang daripada-Mu. Kau juga yang boleh lindungi Bapa, orang-orang yang boleh bekerja, terutama mereka yang berada di dalam bidang kesehatan, dokter, perawat, dan sebagainya Bapa. Biarlah mereka juga boleh menjadi berkat, dan mereka juga boleh menjadi kesukaan. Bahkan Tuhan boleh pakai untuk mengobati orang-orang yang sakit, yang terjangkit dengan virus corona saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan saudara-saudara. Saya akan mengajak, jikalau ada yang menyimak bersama dari Mazmur 119. Mazmur 119 saya akan melanjutkan dari ayat 81 sampai dengan 88. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur 119, 81. Pemazmur berkata kepada Tuhan, "Habis jiwaku merindukan keselamatan daripada-Mu. Aku berharap kepada firman-Mu." Pemazmur berkata kepada Tuhan, "Habis jiwaku merindukan keselamatan daripada-Mu Tuhan. Aku berharap kepada firman-Mu." Sejauh mana pengalaman saya dan saudara ketika saya dan saudara mungkin pernah mengalami pengalaman yang begitu mencekam di dalam hidup ini ya. Pengalaman yang mengerikan. Pengalaman apa saudara yang begitu mengerikan, yang paling mencekam yang pernah Anda alami? Istilahnya mungkin pengalaman yang sudah membawa Anda kepada hidup dan mati ya. Dan puji Tuhan ternyata di dalam kondisi pengalaman yang saudara alami di masa itu, Anda masih hidup dan diberi kehidupan sampai saat ini. Oleh karena itu kembali, biarlah hidup ini adalah anugerah. Dan saudara juga boleh terima di dalam Tuhan Yesus, hidup saudara adalah anugerah. Di ayat 81 ini saudara, ketika saya dan saudara membaca Mazmur 119 ayat 81, kita diberitahu kondisi pemazmur saat itu. Kondisi pemazmur saat itu adalah dalam kondisi yang sangat jelek. Sangat jelek. Dalam keadaan yang begitu tertekan, begitu sengsara. Dan silahkan saudara deskripsikan sendiri bagaimana keadaan yang begitu menderita itu. Inilah ya ungkapan dari pemazmur yang berkata, "Habis jiwaku merindukan keselamatan daripada-Mu." Pemazmur benar-benar sudah berada di dalam keadaan yang tidak berdaya ya. Habis jiwanya saudara. Bagaikan orang yang sudah terkapar, tinggal nunggu mati istilahnya ya. Tinggal nunggu mati. Tetapi yang pemazmur tidak lupakan, dalam kondisi di mana istilahnya pemazmur hampir mati ya, tinggal nunggu mati, yang tidak dia lupakan, dia tetap merindukan keselamatan dari Tuhan. Dalam kondisi yang sangat sengsara, sangat tertekan, sangat menderita,
bahkan hampir mati, tinggal nunggu mati, pemazmur masih merindukan pertolongan dari Tuhan. Dan yang menjadi pengharapan pemazmur adalah firman Tuhan. Aku berharap kepada firman-Mu, kata pemazmur. Aku berharap kepada firman-Mu Tuhan. Sehingga saya akan tanya kepada diri saya, kepada diri saudara saat ini, di manakah kondisi saya dan kondisi saudara? Sudahkah saya dan saudara juga pernah mengalami kondisi yang begitu menderita seperti pemazmur ini? Tetapi biarlah saat ini, mungkin atau hampir semua di antara saya dan saudara belum pernah mengalami kondisi yang sejelek pemazmur ini. Tetapi justru sudah tidak lagi merindukan firman Tuhan, ya. Sudah tidak lagi berpegang kepada firman Tuhan. Jangan nunggu sampai kondisi saudara jelek baru saudara datang kepada Tuhan. Jangan, saudara. Saat ini juga kembalilah kepada Tuhan jikalau Tuhan itu bukan yang saudara rindukan. Jikalau Tuhan itu bukan yang saudara harapkan. Dunia saat ini dalam keadaan krisis. Saya tidak tahu sejauh mana saudara juga masuk di dalam keadaan krisis yang dihadapi oleh dunia ini. Sejauh mana saudara mencari solusi yang saudara alami untuk menjawab krisis saudara saat ini. Tetapi di sini pemazmur di dalam kondisi yang sangat krisis, yang sangat kritis, dia hanya tinggal nunggu mati. Dia masih merindukan keselamatan daripada Tuhan. Itu yang pemazmur rindukan. Itu yang pemazmur tunggu. Dia merindukan keselamatan yang tetap dari Tuhan dan dia berpengharapan tetap kepada firman Tuhan. Dia tidak melenceng, ya. Dia tidak melenceng. Jangan melenceng, saudara, jikalau saudara memang adalah anak-anak Tuhan. Dan jikalau saudara sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini menghadapi krisis dan sudah melenceng, kembalilah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan ini diberikan kepada saya dan diberikan kepada saudara khususnya di dalam krisis dunia saat ini, agar saya dan saudara senantiasa merindukan keselamatan yang hanya daripada Tuhan. Pengharapan yang hanya daripada firman Tuhan. Di ayat 82 pemazmur berkata demikian, habis mataku merindukan janji-Mu Tuhan, ya. Habis mataku, aku berkata, bilakah Engkau akan menghibur aku? Kapan Tuhan Engkau akan menghibur aku? Ya. Di dalam sengsaranya, pemazmur tidak melepaskan matanya daripada firman Tuhan. Ya. Di mana mata saya dan mata saudara ketika saya dan saudara menghadapi krisis? Kemana saudara? Apakah mata saya dan mata saudara terus berpengharapan kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan, atau justru meninggalkan firman Tuhan, ya? Justru meninggalkan firman Tuhan. Tetapi kembali, pemazmur yang di dalam keadaan kritis, dalam keadaan yang sangat kritis, matanya sampai lelah, dia katakannya. Matanya sampai lelah. Habis mataku merindukan janji-Mu. Bilakah Engkau akan menghibur aku? Kapan Tuhan, ya? Kapan Tuhan Engkau tuh akan menghibur aku? Engkau akan melepaskan aku? Kemana saudara? Saudara layangkan pandangan mata saudara. Kemana saudara pakai di masa-masa krisis ini? Apakah saudara akan memakai mata saudara, mata saya untuk terus membaca firman Tuhan, ya? Mendapat kekuatan daripada firman Tuhan, atau saudara akan layangkan ke tempat-tempat lain, justru hal-hal yang bertentangan dengan apa yang saudara sudah terima dari Tuhan. Hati-hati kembali saudara. Dan di ayat 83, sebab aku telah menjadi seperti kirbat yang diasapi, ya. Itu kondisi pemazmur. Namun ketetapan-ketetapan-Mu tidak kulupakan.
Pemazmur menggambarkan dirinya sebagai kirbat yang diasapi, yang gosong, ya, yang tinggal hancur, ya. Rupanya, wajahnya, tampangnya, kondisinya, ya, akan dihindari orang karena keadaan yang begitu menderita, ya. Orang tidak akan lagi mau melihat, mempedulikan, ya. Tetapi apa saudara? Apa? Kembali pemazmur mengajar kepada saya dan saudara, Tuhan mengajar saya dan kepada saudara, agar kita juga seperti pemazmur, namun aku akan tetap menjaga ketetapan-ketetapanmu. Ketetapan-ketetapan Tuhan tidak dilupakan oleh pemazmur. Janganlah saudara juga kembali sebagai anak-anak Tuhan di dalam krisis ini. Sudahkah kondisi saudara seperti kirbat yang gosong, ya? Sudah tidak ada lagi orang yang mau melihat, ya. Nengok pun sudah tidak mau, itu saudara. Tetapi pemazmur ini mengajar saya dan saudara agar tidak melupakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, firman Tuhan itu tetap kita pegang. Saudara, itulah sebenarnya gunanya, ya. Gunanya saya dan saudara diberikan Alkitab itu dibaca. Jangan sampai berdebu, ya. Alkitab saudara yang berdebu itu hanya tanda saudara tidak pernah baca, ya. Tidak pernah baca. Sehingga kembali saudara, kita lanjutkan di ayat 84. Berapa lagi hari-hari hambamu ini Tuhan, ya. Berapa lagi Tuhan? Bilakah engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Bilakah engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara menderita, itu belum tentu saudara dan saya berdosa. Ingat saudara, ya. Ada pengajaran Kristen kalau sebagai orang Kristen kita menderita, kita tidak sukses, kita pasti kena kutuk dosa. Hati-hati. Hati-hati. Pemazmur ini tidak demikian, ya. Pemazmur ini hidupnya jauh daripada saya dan saudara dan hamba Tuhan yang ada saat ini mungkin. Hidupnya berpegang kepada firman Tuhan. Tetapi dia saat ini dalam keadaan kondisi krisis yang begitu hebat, luar biasa. Hanya tinggal nunggu mati, ya. Hanya tinggal nunggu mati. Bukan karena dosanya, tetapi karena dia memegang ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena pemazmur beriman kepada Tuhan, melaksanakan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada pemazmur. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita bisa menderita karena iman kita. Itu sudah kita baca, ya, dari surat Rasul Paulus kepada Timotius beberapa kali. Dan biarlah kembali, jikalau saat ini saudara dan saya dalam keadaan krisis, belum tentu karena dosa, tetapi karena kita tinggal di dunia yang sudah dikuasai oleh dosa. Iya, itu bisa. Tetapi justru kalau saya dan saudara menghadapi krisis di dalam kehidupan ini karena saya dan saudara beriman kepada Tuhan, Tuhan punya rencana. Dan Tuhan tidak meninggalkan saya dan saudara. Dan Tuhan juga akan memakai apa yang Tuhan sudah ajarkan melalui firman-Nya untuk menghantar saya dan saudara melangkahkan kaki kita ke jenjang berikutnya. Oleh karena itu, marilah saudara, kita arahkan hati kita kembali, mata kita kepada firman Tuhan ini. Pemazmur berseru kepada Tuhan, berapa lagi hari-hari hambamu ini Tuhan? Adakah hari ini hari terakhir bagi hambamu? Itu pun pemazmur tidak akan meninggalkan Tuhan. Pemazmur tidak akan meninggalkan Tuhan. Bilakah engkau menghukum orang-orang yang mengejar aku? Saudara mungkin pernah membaca dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 18. Mari kita baca saudara. Efesus 5
Dari 15 sampai dengan 18 demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi, saudara, perhatikan ini. Ya. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kalau saya dan saudara penuh dengan roh, kita akan lebih tahu, lebih baik menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan. Demikian juga di saat krisis-krisis di mana dan saudara alami. Ya. Kita akan lebih mendapat hikmat daripada Tuhan bagaimana saya dan saudara harus menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan saat ini. Sehingga kembali saudara melalui pemazmur yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi hari-hari hamba-Mu ini Tuhan? Ya. Itukah sebetulnya juga seruan dan tangis dari sebagian anak-anak Tuhan saat ini yang di dalam keadaan kritis. Biarlah saya dan saudara, sejauh mana kita masing-masing memiliki pergumulan. Ya. Sejauh mana kita masing-masing memiliki pergumulan. Karena iman saya dan iman saudara itu harus kita praktekkan secara pribadi dengan Tuhan. Dan disitulah nanti saya dan saudara akan mendapat kekuatan Tuhan. Berapa lama lagi hari-hari saudara menghadapi krisis ini akan berlalu, berserulah kepada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, jikalau krisis saudara, krisis saya belum berlalu, ingatlah. Seperti pemazmur ini juga tidak akan meninggalkan Tuhan. Dan kita diingatkan jikalau saudara masih dalam keadaan yang baik. Tadi kita diingatkan agar saya dan saudara menggunakan hari-hari ini dengan baik, dengan bijaksana. Ya. Hari-hari ini jahat, kita diingatkan. Agar saya dan saudara juga tidak menjadi bodoh. Tidak menjadi bodoh. Kenapa bodoh saudara? Kenapa? Karena kita akan melangkah di luar daripada ketetapan Tuhan. Kita tidak akan menggunakan hari ini dengan bijaksana. Ya, itu adalah kebodohan menurut firman Tuhan. Ayat 85, orang-orang yang kurang ajar telah menggali lubang bagiku. Kembali, ini adalah keadaan pemazmur. Orang-orang yang tidak menuruti Taurat-Mu. Pemazmur ini begitu dimusuhi saudara ya. Sehingga orang-orang tersebut, orang-orang yang memusuhi pemazmur itu menggali lubang bagi dia. Ya. Siap untuk menjerat pemazmur dan membunuh pemazmur. Itulah krisis yang dihadapi oleh pemazmur. Itulah saudara. Sejauh mana sebetulnya saat ini juga keparahan krisis saya dan saudara. Sudahkah saya dan saudara mengalami krisis parah pemazmur? Ya. Kalau krisis saya dan saudara belum separah pemazmur ini, tetap juga kembalilah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah pengharapan bagi orang-orang beriman. Ya. Tuhan adalah pengharapan dari orang-orang beriman. Pemazmur dimusuhi, tetapi pemazmur tidak memiliki musuh. Itu juga yang harus kita perhatikan, saudara. Pemazmur dimusuhi karena pemazmur tidak memiliki musuh. Pemazmur dimusuhi karena pemazmur hidup sesuai dengan Taurat Tuhan. Jangan saudara dimusuhi ternyata karena saudara juga memusuhi. Ya. Jangan saudara. Jikalau saudara dimusuhi tetapi karena saudara hidup sesuai dengan Taurat Tuhan, ingat. Tuhan punya rencana yang indah bagi kita masing-masing yang harus kita temukan secara pribadi
melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Di ayat 86, segala perintah-Mu dapat dipercaya Tuhan. Mereka mengejar aku tanpa alasan, tolonglah aku. Kembali di dalam keadaan yang hampir mati dan nunggu mati. Di dalam keadaan yang sengsara, pemazmur tetap berkata kepada Tuhan, ini adalah pengakuan iman pemazmur, segala perintah-Mu Tuhan dapat dipercaya. Mari saudara, dalam krisis kita masing-masing kita juga katakan kepada Tuhan, seperti yang pemazmur katakan, Tuhan, segala perintah-Mu dapat dipercaya. Segala perintah-Mu aku percaya, karena perintah-Mu dapat dipercaya. Dan aku percaya Tuhan. Katakan saudara kepada Tuhan. Sehingga dari situ, kalau saudara saat ini sudah melenceng, akan dikembalikan ke dalam jalan Tuhan. Ke dalam jalan Tuhan. Ayat 87. Hampir saja mereka menghabisi aku di bumi. Hampir saja saudara, tipis. Tipis pemazmur itu sudah terbunuh oleh orang-orang yang mengejar dia. Tipis saudara. Tetapi kembali, apa yang diungkapkan pemazmur, apa yang dinyatakan pemazmur, tetapi aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu Tuhan. Meskipun aku hampir terbunuh oleh musuh-musuh yang mengejar aku tetap tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Aku tidak berbuat dosa. Aku tidak berbuat dosa. Aku tidak meninggalkan titah-titah-Mu. Sehingga sejauh mana hidup saudara hampir habis karena penderitaan, kita diajar saat ini agar saya dan saudara tidak meninggalkan titah-titah Tuhan. Ngomong gampang saudara, membaca Alkitab lebih gampang, tetapi terlebih daripada itu saya dan saudara sudah diberikan contoh untuk mengikuti iman pemazmur ini. Yang lebih indah ada contoh lain saudara dari Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga cukup panjang, tetapi biarlah ini boleh menjadi berkat bagi saya yang membaca, bagi saudara, kita yang menyimak, dan kita juga boleh dikuatkan. Dari Daniel pasal yang ketiga 13-28. Cukup banyak tetapi saya akan baca. Demikian bunyi firman Tuhan dari Daniel 13 sampai 28. Ternyata banyak. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesakh, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesakh, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Perhatikan saudara, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Karena imannya, Sadrah, Mesakh, dan Abednego akan dibakar oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi dengan ancamannya mereka tidak bergetar, karena mereka tahu kepada siapa mereka menyembah, kepada siapa mereka mengabdi.
Seandainya Tuhan pun tidak melepaskan mereka, mereka tahu mereka berada di jalan kebenaran, saudara. Dan setelah itu saudara boleh baca selanjutnya, Raja Nebukadnezar marah luar biasa dan meminta apinya itu dipanaskan 7 kali dari biasanya untuk membakar ketiga anak-anak Tuhan ini. Dan saudara boleh baca juga apa yang terjadi di situ. Para pengawal-pengawal raja akhirnya mati terbakar. Tetapi apa yang kita temukan di ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ini adalah salah satu contoh orang beriman yang diberikan oleh Tuhan bagi saya dan bagi saudara. Sejauh mana ancaman yang ada, krisis yang ada, biarlah Tuhan saya dan Tuhan saudara yang hidup, yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang telah turun ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai hamba, yang telah mati dan bangkit untuk memberikan kehidupan baru bagi saya dan saudara, tidak kita tinggalkan, saudara. Dan kembali, hari ini adalah anugerah. Dan jikalau saudara tahu saudara menderita karena saudara mentaati firman Tuhan, biarlah kita boleh belajar. Tuhan tetap punya rencana. Tuhan tidak buta melihat krisis saya dan krisis saudara. Terlebih daripada itu, apapun yang terjadi, katakanlah seperti mereka, kalau Allah mau melepaskan aku, atau Allah tidak mau melepaskan aku tahu yang benar. Aku tidak akan melenceng dari titah-titahmu. Itu saudara, yang kita juga boleh dapatkan. Luar biasa. Sehingga dari sini di ayat 88 dari Mazmur 119 kembali, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu Tuhan, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Revival atau kebangunan rohani itu sebenarnya bisa terjadi dari waktu ke waktu ketika saya dan saudara benar-benar mau membaca, merenungkan, dan mau mencontoh apa yang firman Tuhan sudah katakan. Kebangunan rohani itu kebanyakan hanya bagaikan soda di dalam Coca-Cola. Dari banyaknya orang yang datang, tidak banyak yang akan terbangun dan terus terbangun dan akhirnya menjadi matang di dalam iman. Bukan berarti itu tidak perlu, saudara. Tetapi saat ini saudara tidak perlu menunggu kebangunan rohani untuk membangun rohani saudara. Temuilah firman Tuhan. Terimalah pengajaran firman Tuhan. Revive me according to your loving kindness. Kalau saudara berseru, revive me, seperti pemazmur ini, hidupkanlah aku, Tuhan akan menghidupkan saudara. Tuhan akan membangkitkan saudara. Karena itulah janji Tuhan. Kembali saudara, pelajarilah kembali apa yang sudah diberikan Tuhan melalui firman-Nya, melalui kehidupan pemazmur ini, khususnya kalau saat ini saudara dalam keadaan krisis kembali. Krisis sejauh apapun, kembalilah kepada firman Tuhan. Kembali mata saudara, arahkanlah kepada firman Tuhan. Jangan cari yang lain. Disinilah penghiburan bagi orang percaya. Disinilah pengharapan bagi orang percaya. Dan disinilah berkat Tuhan akan dicurahkan. Tuhan memberkati, berikan kesempatan agar saudara juga dipakai menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin.